kita baca di berita kan memang ada yang mengatakan serangan jantung, ya, Betul, ada yang mengatakan kelelahan. kelelahan. Penyebab meninggal itu memang mesti ada laporan. Halo sahabat, lagi-lagi panggung hiburan musik Indonesia harus kehilangan musisi terbaik, legenda campur sari, The Godfather of the Broken Heart, Didi Kempot. Ini tentu saja mengejutkan jutaan para penggemarnya yang akrab disapa Sobat Ambiar. Kepergian yang tiba-tiba mengejutkan, kalau ada istilah ditinggal lagi sayang-sayangnya. Mungkin itu istilah yang sangat pas yang disematkan bagi siapapun di luar sana yang merasa kehilangan. Didi Kempot meninggal dunia tak lama setelah kita mengetahui Glenn Fredly, salah satu maestro musik Indonesia, juga meninggal dunia akibat penyakit meningitis. Namun kita akan bedah dulu sesungguhnya fakta menarik tentang The Godfather of the Broken Heart, Didi Kempot. Nama asli Didi Kempot adalah Dionysius Prasetyo. Dia lahir sesungguhnya dari keluarga seniman. Ayahnya bernama Ranto Edi Gudel, pemain ketoprak Jawa Tengah. Ibunya Umiati Siti Nurjanah, penyanyi tradisional di Ngawi. Kakaknya adalah Mamik Prakoso, pelawak yang tenar lewat grup Simulat. Barangkali ada yang tahu Mamik Prakoso lewat grup Sri Mulat. Mengapa dipanggil Didi Kempot? Karena ini kaitannya dengan asal-usul perjalanan musik beliau. Almarhum sebelumnya sempat menjadi penyanyi jalanan alias Kempot. Itu kelompok penyanyi trotoar. Jadi Dionysius Prasetyo, nama panggungnya Didi Kempot, dan banyak julukannya. Lord Didi, Pak Didi, sampai The Godfather of the Broken Heart. Ya, Didi Kempot meninggal dunia di usia yang ke-53 tahun dan meninggalkan seorang istri dan anaknya. Satu anak perempuan dan istri bernama Ian Valia. Untuk misteri kematian Didi Kempot sendiri juga ini semakin menimbulkan tanda tanya publik, karena sempat ada yang menduga apakah Didi Kempot meninggal karena COVID-19, karena yang bersangkutan berpulang di tengah pandemi COVID-19 menerpa hampir seluruh wilayah di Indonesia. Dalam beberapa literatur dituliskan bahwa Didi Kempot mengalami kelelahan ketika berlatih di studio rekaman dan mengalami gejala meriang, demam, hingga sesak napas. Nah, ada juga informasi yang menyatakan bahwa kerabat Didi Kempot juga mengalami demam. Ini tidak tahu apakah ini kebetulan ataupun tidak. Yang mana waktu itu disebutkan tiba di rumah sakit Kasih Ibu dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dugaan kuat mengarah kepada serangan jantung. Nah, ini yang akan kita perbincangkan bersama nanti, apakah sesungguhnya faktor kelelahan juga bisa memicu serangan jantung sehingga menyebabkan kematian mendadak ataupun kematian tiba-tiba. Saya akan berbincang bersama dengan Dr. Haikal Hansari. Apa sesungguhnya yang terjadi terhadap Didi Kempot? Meskipun sesungguhnya untuk mengetahui itu adalah harus melalui anamnesis, atau paling tidak dokter yang melakukan penanganan langsung atau pertolongan. Penyebab meninggal itu memang mesti ada laporannya. Jadi harus ada semacam prosedur khusus untuk bisa mengkonfirmasi apa penyebab meninggal gitu. Okay. Nah, tapi kita baca di berita kan memang ada yang mengatakan serangan jantung, ya. Betul. Ada yang mengatakan kelelahan. Nah, jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah apakah kelelahan bisa menyebabkan seseorang meninggal? Betul. Gitu, ya kan? Nah, jadi gini, kita diberikan waktu dalam sehari itu 24 jam. Betul? Nah, 8 jam digunakan untuk bekerja keras, 8 jam lagi untuk bekerja ringan, dan 8 jam lagi untuk istirahat. Nah, artinya kita mesti bisa memanage waktu ini, jam ini dalam sehari. Nah, kalau misalnya jam kerja keras kita lebih dari 8 jam, katakanlah 12 jam, ya, kemudian juga kita memiliki penyakit yang sudah ada sebelumnya, seperti darah tinggi atau penyakit diabetes, ya. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan. Dan sebetulnya dengan jam kerja keras kita yang lebih dari 8 jam, sehingga kita mengorbankan waktu istirahat kita, ini bisa mengganggu siklus biologis tubuh kita. Dan tentunya akan berdampak negatif terhadap kesehatan. Oke. Gitu. Kalau faktor usia, apakah ini juga berpengaruh, Dok? Karena yang bersangkutan kan tutup usia di angka 53 tahun. Ya,
memang sebetulnya dengan bertambahnya usia maka kemampuan organ tubuh manusia juga akan mengalami penurunan, ya. Berbeda dengan ketika kita masih berusia muda. Nah, artinya kalau kita sudah bertambah usia, ya, kemudian jam kerja kita melebihi 8 jam dan kita kurang cukup istirahatnya, ditambah lagi kalau misalnya kita punya penyakit penyerta tadi seperti hipertensi atau diabetes, maka hal ini bisa menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan. Contohnya apa? Misalnya, katakanlah orang tersebut memiliki hipertensi. Nah, hipertensi ini akan menyebabkan stroke, ya, bisa menyebabkan stroke. Kemudian diabetes akan menyebabkan gula darah kita tidak terkendali. Dan tentunya kalau misalnya kita memiliki penyakit lain, katakanlah penyakit sumbatan pada pembuluh darah, maka dengan kita kelelahan, maka menyebabkan jantung kita akan bekerja lebih keras, tekanan darah kita meningkat, maka hal ini bisa menyebabkan serangan jantung atau gagal jantung. Didi Kempot ini maestro musik Indonesia ini, maestro campursari, meninggal di tengah wabah pandemi COVID-19. Disebutkan bahwa malam harinya yang bersangkutan mengalami sesak, kemudian juga ada demam, meriang. Nah, orang akan bisa saja menduga-duga bahwa jangan-jangan ini karena COVID-19. Tapi kita sih berharap tidak demikian, begitu, Dok. Jadi memang sebetulnya demam ini adalah gejala umum. Demam adalah reaksi tubuh terhadap adanya gangguan keseimbangan pada tubuh kita. Misalnya, demam merupakan reaksi terhadap adanya patogen atau kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Atau demam bisa menjadi reaksi tubuh kita terhadap peradangan yang bisa saja terjadi akibat gangguan pada organ tubuh kita. Nah, jadi demam sebetulnya bukan satu-satunya gejala dari penyakit COVID-19 gitu. Nah, kalau misalnya seseorang dikatakan menderita penyakit COVID, tentunya sudah dilakukan tes PCR untuk membuktikan memang ditemukan adanya virus COVID pada tubuhnya. Nah, artinya meskipun saat ini masa pandemi, kemudian ada seseorang yang meninggal, kemudian sebelumnya ada gejala demam, nah, kita nggak bisa bilang bahwa dia penyakitnya COVID sebelum dilakukan pemeriksaan. Gitu. Karena demam adalah gejala umum dari semua penyakit, dan sebetulnya demam ini adalah respon tubuh kita terhadap adanya gangguan. Seberapa banyak sesungguhnya faktor kelelahan ini berakibat fatal dalam kasus-kasus pasien meninggal dunia, Dok? Ya, sebetulnya memang tidak ada kaitan langsung ya dengan kematian, karena dia harus melalui sejumlah tadi yang saya bilang ya. Jadi misalnya kalau orang kelelahan tiba-tiba langsung meninggal, nah ini tentunya ada faktor di tengah-tengahnya. Nah, tadi yang saya bilang apa yang di tengah-tengah ini? Tadi misalnya dia ada penyakit penyerta sebelumnya, ada hipertensi, ya, ada diabetes, atau mungkin ada sumbatan pada pembuluh darah. Tapi masalahnya penyakit seperti hipertensi, kemudian sumbatan pada pembuluh darah, ya, ini tidak memberikan gejala sebetulnya, gitu. Jadi seseorang yang mengatakan kepala saya pusing nih, kayaknya naik tensi saya, nggak seperti itu. Hipertensi baru memberikan gejala kalau sudah menyebabkan gangguan pada organ tubuh. Misalnya, hipertensi menyebabkan terjadinya pecahnya pembuluh darah pada otak. Nah, ini sudah ada gejala. Tapi kalau tensinya naik, itu sebetulnya gejalanya tidak ada. Sama halnya ketika orang mengatakan, saya sakit nih, tekuk saya, pundak saya, kayaknya kolesterol saya naik. Tidak. Kolesterol tinggi tidak akan memberikan gejala. Gitu. Nah, biasanya kebanyakan orang kalau dia memang tidak begitu concern dengan kesehatannya, dia suka mengabaikan atau mungkin tidak rutin memeriksakan kesehatannya, sehingga dia tidak mengetahui apakah dia sudah mengalami tekanan darah tinggi, atau dia mungkin tidak mengetahui kalau dia sudah mengalami peningkatan kolesterol. Atau yang namanya sumbatan pada pembuluh darah, ini kan tidak bisa diketahui kecuali kalau dilakukan pemeriksaan langsung dengan menggunakan alat. Gitu. Artinya, kalau misalnya ada orang yang dia bekerjanya lebih dari 8 jam, 12 jam, ya, dan dia kurang istirahat, kemudian dia memiliki penyakit yang dia nggak tahu, seperti hipertensi, kolesterol tinggi, atau sumbatan pada pembuluh darah akibat dia tidak
dia tidak rutin cek kesehatan. Nah, hal ini bisa menyebabkan serangan jantung. Misalnya dia kelelahan ya. Jadi karena dia kelelahan, maka jantungnya ini akan memompa darah lebih keras. Nah, jantungnya memompa darah lebih keras, kemudian tekanan darahnya naik, tapi di dalam pembuluh darahnya itu sudah ada sumbatan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi gagal jantung. Jantungnya tidak kuat lagi memompa karena adanya hambatan pada pembuluh darah. Gitu. Terima kasih Dr. Haikal Ansari, praktisi kesehatan yang sudah berbincang bersama Abraham Silaban hari ini. Sukses untuk Dr. Haikal. Jangan lupa juga buat sahabat yang menyaksikan ini untuk cek YouTube Dr. Haikal Ansari, Dr. Haikal Ansari. Seperti namanya, seperti biasa ya dok ya? Iya, betul. Dr. Haikal Ansari, YouTube-nya. Iya, di sana ada banyak informasi yang edukatif, utamanya terkait dengan kampanye hidup sehat. Didi Kempot meninggal tak lama setelah yang bersangkutan juga aktif dalam penggalangan dana COVID-19 melalui pertunjukan virtual. Nah, donasi yang terkumpul juga ini luar biasa. Donasi yang terkumpul dari penampilan ambyar Didi itu mencapai 9 miliar rupiah lewat konser amal dari rumah. Ada beberapa karya beliau yang begitu luar biasa, misalnya Stasiun Balapan dan juga Pamer Bojo, yang mana kalau orang menyebutkan bahwa Didi Kempot ini spesifik hanya penggemarnya yang sudah uzur begitu, nampaknya ini sudah terpatahkan, mengingat bahwa banyak saat ini sobat ambyar yang juga berasal dari kalangan milenial atau kalangan muda setelah lagu Pamer Bojo ini di-recycle ya tahun 2019 dengan gaya pop yang menarik banyak penggemar musik di tanah air. Sekali lagi turut berduka cita atas berpulangnya Didi Kempot. Kita berharap bahwa karya beliau bisa menjadi inspirasi seluruh sobat ambyar. Turut berduka atas berpulangnya Lord Didi, the Godfather of the Broken Heart, dan kiranya apapun yang dilakukan beliau bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi orang yang lebih baik. Sukses untuk kita semua. Jaga kesehatan Anda. Saya Abraham Silaban. Sampai jumpa.